Sahabat Salam, selamat pagi. Balik lagi pagi ini kita ibadah. Hari Sabat, hari yang diberkati Tuhan. Mari sediakan pulpen, catatan, apa yang saya sampaikan ini. Sesudah ibadah nanti dibaca ulang dan direnungkan. Renungan kita hari ini ambil dari Amos. Amos 3 ayat 1 sampai ke 15. Sekali lagi, renungan pagi ini, hari Sabat, hari yang diberkati Tuhan. Amos 3 ayat 1 sampai ke 13. Silakan dibaca. Dengarlah firman ini yang diucapkan Yahweh tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Misraim. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuaralah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkan seekor burung ke dalam perangkap di dalam tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya. Membingkaslah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Yahweh tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Yahweh tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Yahweh telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di Misraim, serta katakan berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan padanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikian firman Yahweh. Mereka itu yang menimbulkan kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Yahweh, musuh akan dari seluruh negeri, kekuatanmu akan ditanggalkan daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Inilah firman Yahweh, seperti orang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis 1 potong telinga. Demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakob, demikianlah firman Tuhan Yahweh, Tuhan semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatan yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel. Sehingga tanda-tanda mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke dalam tanah, aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas, hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang, demikianlah firman Yahweh. Haleluya. Amos ini sebenarnya bukan nabi loh, saya. Jadi Amos ini hanya seorang peternak domba atau pemungut buah. Tapi dipakai Tuhan yang luar biasa. Jadi Amos ini sejaman dengan Yesaya. Sejaman Yesaya, sejaman dengan Hosea. Jadi sejaman mereka ini. Ada Yoel di sana, ada Mika, ada Obadya. Jadi ini nabi-nabi ini sejaman. Sejaman dengan Nabi Yesaya. Kita sudah dengar bersama, kita dengar tadi ayat pertama mengatakan, hanya kamu yang saya kenal, dan saya akan hukum. Kalau kita teliti kitab suci ini dengan baik, Amos ini bicara kepada siapa? Kepada bangsa-bangsa atau ke bangsa Israel? Yang jelas itu bicara dengan bangsa Israel, saudara. Tadi kan kita sudah dengar ayat 1 mengatakan, hanya kamu yang saya kenal di kolong langit ini. Dan saya akan hukum. Coba baca 1, coba. Baca ayatnya 1. Ayatnya dari 1 saja sampai 2. Dengarlah firman ini yang diucapkan Yahweh tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Misraim. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Hanya kamu yang saya kenal di muka bumi, dan saya akan
hukum. Makanya saya ngajak kepada jemaat atau penonton ini supaya selidiki kitab suci ini. Bacalah kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu. Secara berurutan. Kalau engkau baca secara berurutan ini, baru engkau tahu bagaimana namanya bangsa Israel ini melakukan apa? Dosa dan dosa, saudara. Jadi dosa itu, saudara, bukan makin mengecil. Dosa itu makin menggunung gunung, saudara. Kalau kita mau saja menyelidiki atau kita teliti namanya isi kitab suci sampai saat ini. Dosa itu bukan makin mengecil, makin membesar, makin menggunung-gunung. Bayangkan hanya kamu yang saya kenal seluruh kolong langit ini, dan saya akan hukum. Kalau kita tidak baca lengkap namanya Amos ini, kok Tuhan main hukum-hukum aja? Atau kalau kita tidak teliti isi kitab suci ini, kok Tuhan cuma hukum-hukum aja? Berarti Tuhan itu sadis, kejam. Tuhan kita tidak kejam, ya. Tuhan kita itu tidak kejam loh, saudara. Tuhan kita sangat baik. Ya. Tauratnya itu sangat baik, ya. Atau kitab Taurat itu disebut apa? Keadilan dan kebenaran. Kenapa sih Taurat itu disebut namanya keadilan dan kebenaran? Karena itu keluar dari mulutnya yang adil dan yang benar. Siapa namanya? Yahweh. Ya, jadi Tuhan kita itu adil dan benar. Kenapa sih langsung dihukum-hukum? Kalau kita baca Amos 5 ayatnya 7, coba ayat 7. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Bagaimana namanya keadilan ini, kebenaran ini menjadi apa? Racun. Ya, siapa ini? Itu bangsa Israel sendiri, saudara. Ya. Amon ini kan zaman raja siapa? Raja Usia. Raja Usia itu ada di selatan, ya. Kalau di utara itu, zamannya namanya tadi Amos itu ada Raja Yerobeam. Jadi bukan Yerobeam yang menyimpang ya, yang bikin ibadah baru itu bukan ya. Jadi Yerobeam ini cucu daripada Raja Yehu yang ada di apa? Israel Utara. Yang ada di Samaria. Jadi zamannya Amos ini ada selatan itu Raja Usia, di utara itu ada Raja Yerobeam. Ini cucu daripada Raja Yehu. Jadi ya, Raja Yehu yang lumayan. Masih lumayan dia itu ya Raja Yehu ini. Karena dia yang menghancurkan namanya patung Aserah maupun Baal. Tapi penyembahan anak sapi tetap berjalan. Tetap berjalan sampai ke Raja Hosea. Kalau kita baca di dua raja-raja 17 di sana itu ada di utara itu namanya Raja Hosea namanya. Di situ berakhir semuanya yang utara itu digaruklah, dibuang karena melakukan kejahatan. Jadi kejahatan demi kejahatan saudara yang mereka lakukan sehingga mengatakan tadi ayat 2 tadi Amos 3 ayat 2 saya akan menghukum hanya kamu yang saya kenal. Nah, kalau kita baca namanya kita sudah baca tadi namanya Amos 5 ayat 7 tadi mengatakan bahwa jadi keadilan kebenaran itu kamu menjadikan seperti racun ya. Karena mereka memutarbalikan. Mereka sudah tidak mengenal Tuhan. Mereka mengabaikan namanya hukum Taurat ini kan gitu. Itu yang Tuhan marah sekali. Ayat 12 tadi ayatnya 12 ayat Amos 5 ayat 12. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang banyak, yang jahat banyak dan dosamu
berjumlah besar, hai kamu yang menjadikan orang-orang benar terjepit, yang Cu- menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Jadi memang ini dosa-dosanya mereka ini makin menjadi-jadi, makin membesar. Ya, ayat 22 sampai 24, yang Amos 5 tadi ayat 22 sampai 24. Sungguh apabila kamu persembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripada keramaian, nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar, tapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Coba kan, biarkan saja kebenaran itu seperti sungai yang mengalir, jangan diputar-putar balik. Ya. Banyak orang tidak tahu apa itu kebenarannya. Saya berulang-ulang kali, Taurat itu adalah kebenaran. Kenapa sih disebut dia kebenaran? Karena itu keluar dari mulutnya Tuhan, dicatat oleh Mose. Ya. Bagi orang-orang yang mau selamat, pasti dia akan cintai namanya hukum Tuhan. Amin. Pasti saudara ya. Dia tidak ada dalam pikirannya untuk dia meninggalkan namanya hukum Tuhan itu. Karena sangat jelas tadi ini, orang Israel ini, itu anaknya, ya, tapi dia hukum. Kenapa dia hukum? Karena ada kesalahannya, dosa makin menjadi jadi itu. Ya. Dosa itu apa? Dosa itu apa? Melanggar namanya hukum Tuhan. Itu namanya dosa. Saya berulang-ulang kali, kalau tidak ada Taurat itu tidak bicara dosa. Jadi ingat baik-baik ya. Kalau tidak ada namanya hukum Taurat itu tidak bicara namanya dosa. Nah, ini dicatat dulu lah ini ya. Jadi dosa itu karena melanggar namanya hukum-hukum Tuhan. Itu kan dicatat di Roma 5 ayat 13 kalau nggak salah. Coba baca dulu. Roma 5 ayat 13. Roma 5 ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tak ada hukum Taurat. Coba kan? Dosa itu sudah ada dari dulu, dari Adam. Ya. Ya, tapi dosa itu tidak diperhitungkan. Ya. Jadi namanya dosa itu karena melanggar hukum Tuhan. Makanya terbaca di sana ayatnya 2 Yohanan 3 ayatnya 4. Coba satu orang baca 2 Yohanan 3 ayatnya 4. Supaya orang tahu itu dosa itu apa. Jangan sembarangan loh saudara ya. Jangan sembarangan. Jangan ikut-ikutan orang, oh itu hukum Tuhan, Taurat itu tidak berlaku. Ini orang-orang yang namanya udah pembunuh yang namanya gini. Coba baca 2 Yohanan 3 ayatnya 4 itu. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. 2 Yohanan 3 ayat 4 atau ayat 4? Ayat 45? 2 Yohanan. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa 2 Yohanan, 1 Yohanan 3 ayatnya 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Tuhan, sebuah dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Jadi dosa itu artinya apa? Melanggar namanya hukum Tuhan. Ini jelas di situ. Kalau orang tidak tahu dosa, makanya saya mengatakan, seumpamanya orang Kristen saja tahu saja dosa, mereka tidak pernah akan berani suruh namanya Pak meninggalkan hukum Taurat. Kalau orang Kristen tahu saja itu dosa, kagak berani loh ganti namanya hari Sabat ini. Ya. Makanya saya mengatakan itu orang-orang orang Israel, mereka bandel, mereka bilang jahat. Saya mengatakan orang Kristen itu lebih nekat. Nekat membabi buta. Jadi orang Kristen ini, jadi jangan kita bilang oknum.
Jadi orang Kristen itu sangat nekat. Mengajari orang merame-rame suruh meninggalkan hukum Taurat. Mereka bilang tidak berlaku lagi. Ini penjahat loh saudara. Ingat baik-baik tadi ya. Hanya kamu yang saya kenal. Ya. Hanya kamu yang saya kenal di kolong langit. Dan saya akan hukum. Tegas loh. Ini anaknya. Makanya ikuti khotbah ini sampai tuntas. Jangan bosan. Ya. Jangan ikut di luar sana setengah jam. Bla 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 bla. Selesai. Kagak dapat apa-apa loh. Ini yang saya sampaikan ada pasal dan ada ayatnya. Disimaklah. Ya. Dan sangat jelas tadi itu. Karena banyak dosanya akhirnya Tuhan menghukum mereka. Kalau engkau baca, saya mengatakan ini apanya Amos ini sejaman dengan apa? Hosea. Hosea sendiri pun ini sejaman loh ya. Jadi sejaman dengan Hosea dengan apanya Amos ini. Kalau kita baca Hosea 4 ayatnya 1 sampai 3. Baca yang kencang supaya pendengar ini mencatatnya. Ini sejaman mereka ini. Hosea 4 ayatnya 1 sampai 3. Dengarlah firman Yahweh, hai orang Israel, sebab Yahweh mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Tuhan di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Coba kan, saya akan berperkara dengan bangsa ini, karena bangsa ini tidak ada lagi yang mencari kebenaran. Hanya mereka ini melakukan kejahatan, berbohong, dan lain sebagainya. Saya akan berperkara dengan mereka ini. Siapa yang dikatakan ini? Ini adalah orang Israel. Tidak bicara dengan bangsa-bangsa, saudara. Ya, saya akan menghukum. Ya, lanjut di bawahnya, apanya Hosea 4 ayatnya 6-7. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku, kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Coba kan, mereka ini tidak ada mengenalku lagi, mereka tinggalkan namanya hukum ini. Makin bertambah banyaklah mereka, makin berdosalah mereka ini, saudara. Ini sejaman, ya, sejaman, saudara. Hanya kalau kita baca kitab suci di situ, itu habis Daniel, ada siapa? Apa? Jadi seolah-olah Daniel baru ada namanya Hosea ini. Kalau kita baca susunan aslinya gak begitu. Karena Daniel ini ada Hosea atau Amos ini Daniel belum lahir. Itu ratusan tahun baru ada namanya Daniel, gitu kan? Ini kalau kita lihat susunan aslinya kitab suci ini. Makanya perlu kita teliti, gitu. Kita teliti. Jadi seolah-olah itu ada Daniel, baru ada Amos. Tidak begitu. Amos dulu, baru berapa ratus tahun kemudian baru ada namanya Daniel maupun Yehezkiel, saudara. Ya, jadi harus baca lengkap kitab suci ini, gitu. Ya. Jadi duluan namanya zamannya mereka ini duluan. Ini namanya Hosea, Yoel maupun namanya Amos ini. Jadi duluan mereka lah. Sedangkan Daniel itu belum lahir lah, ya. Berapa ratus tahun kemudian Daniel itu ada di pembuangan. Jadi Daniel juga nabi juga gitu loh, ya. Tapi ini nabi-nabi ini zaman raja-raja ini. Karena raja-raja utara maupun selatan ini sami mawon. Jadi agak mendingan mengenai selatan ini. Masih ada raja-raja lah yang bagus lah, ya. Ada namanya, itu Raja Yosafat itu luar biasa loh, saudara, ya. Raja Yosafat itu pada waktu menghadapi peperangan, dia nggak melawan, saudara.
Dia bawa persoalan kepada Tuhan, akhirnya dia diam aja, tinggal mereka bunuh-bunuhan. Ya. Jadi ingat baik-baik ya. Jadi zaman Usia ini selatan juga pun mulai ngawur-ngawur. Habis Usia itu siapa raja siapa? Anaknya Usia namanya siapa? Yotam. Habis Yotam siapa? Namanya Raja Ahaz. Raja Ahaz jahat sekali loh saudara ya. Karena apanya Hosea maupun namanya Amos ini itu sampai mereka ini zaman Raja Hizkia. Ya, mereka ini kalau kita teliti kitab suci ini. Jadi kejahatan demi kejahatan ini akhirnya Tuhan bilang, saya akan menghukum. Saya akan menghukum. Ya. Kalau kita juga baca di Mika, ya, Hosea 8, tadi kan kita sudah dengar bersama tadi Hosea 4 tadi, saya akan berperkara dengan bangsa ini. Karena tidak ada lagi yang mengenal Tuhan, tidak ada lagi mencari kebenaran ini. Makin bertambahlah mereka ini, makin berdosalah mereka ini. Jadi dosa itu harus tahu ya. Jangan asal-asal ngomong dosa-dosa. Siapa yang melanggar hukum Tuhan yang katanya Taurat itu tidak berlaku, itu dosa namanya numpuk-numpuk, dosa gunung namanya. Jadi itu bukan dosa kecil, itu dosa sangat besar sekali itu. Ya, itu dia melawan Tuhan. Dia menghina Tuhan. Ya, Hosea 8 ayat 1. Perhatikan memang zaman itu makin menjahat mereka ini. Hosea 8 ayat 1, bagaimana mereka melangkahi namanya kebenaran atau Taurat ini. Baca namanya ayat 1 itu. Tiuplah sangkakala serangan laksana Raja Wali atas rumah Yahweh, oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Jadi mereka melangkahi. Makanya dia mengatakan tadi Hosea 4, saya akan berperkara dengan bangsa ini. Saya akan menghukum mereka ini. Ini tegas loh saudara. Makanya hari ini kau catat baik-baik ini. Kau renungkan baik-baik ini. Ya. Anaknya saja dia hukum ini saudara. Ini anaknya dia hukum. Mika 1 ayat 1 sampai 7. Mika, ini biar kita tahu ini kelakuan-kelakuan mereka ini, sehingga keluarlah kata-kata tadi ini, saya akan menghukum kalian, hanya kamu yang saya kenal, seluruh dunia yang ada di kolong langit ini, hanya kamu yang saya kenal. Marilah kita perhatikan nanti, ya, isi kitab suci dengan baik, gitu. Bacalah kitab suci ini dengan berurutan, jangan malas. Ini saya sampaikan ya, yang sudah subscribe dan apalagi yang konsisten ini, yang konsisten dari 400 subscriber itu ada yang konsisten saya anggap 10% itu, mungkin 40-an orang sampai 50 ya, yang sudah konsisten. Marilah engkau ambil waktu-waktu ini untuk engkau pelajari kitab suci ini. Dengan engkau pelajari kitab suci, engkau akan selamatkan dirimu sendiri dan engkau selamatkan keluargamu. Kalau engkau mengharapkan ajaran Kristen itu lu tidak pernah akan ketemu selamat. Yakin itu. Lu tidak akan selamat. Yakin betul-betul. Ya. Dia akan hukum. Ini anaknya dihukum loh. Karena mereka meninggalkan hukum Tuhan. Tidak mengenal Yahweh lagi. Marah sekali loh. Ya. Nah, Mika 1 ayat 1 sampai 7. Firman Yahweh yang datang kepada Mika, orang Musyret pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yahuda, yakni yang berkenan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya, biarlah Tuhan Yahweh menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari baitnya yang kudus. Sebab sesungguhnya Yahweh keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Dululah gunung di bawah kakinya dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api. Seperti air tercurah di penurunan, semuanya itu terjadi karena pelanggaran Yakub. Dan karena dosa kaum Israel, pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, jadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkamkan pada dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan, sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu dan akan kembali menjadi upah sundal. Jadi ingat ini saudara. Ya.
hanya kamu yang saya kenal. Tapi kamu melakukan kejahatan demi kejahatan. Jadi ingat baik-baik ya. Adanya nabi-nabi ini, bukan mereka ada ajaran baru. Jadi ada nabi-nabi ini, bukan mereka ajar kepada orang Israel supaya bikin namanya ajaran baru. Atau tinggalkan hukum Taurat, tidak pernah ada. Ada nabi-nabi ini supaya memperingatkan namanya orang-orang Israel supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Supaya ingat namanya Yahweh ini yang keluarkan mereka dari Misraim. Itu ajarannya begitu. Ya? Makanya kalau mereka orang Kristen itu hukum Taurat tidak berlaku lagi, siapa yang mengajari mereka ini? Siapa? Tidak diketemukan di dalamnya. Dan memang nabi-nabi itu tidak pernah membawa ajaran baru. Ya. Nabi manapun tidak pernah ada. Makanya saya mengatakan kalau orang Kristen pembenci Tuhan, bukan ajaran yang benar itu. Ya. Kalau engkau mau saja teliti kitab suci ini, engkau mau saja mengajar keluarga untuk membaca kitab suci ini, pasti engkau selamat. Tapi kalau engkau abaikan apa yang saya sampaikan hari ini, cepat atau lambat, buminya akan dihukum. Ya, bukan buminya, isi buminya. Dia akan menghukum nanti. Hukumannya sangat berat. Ini anaknya saja dia hukum. Ya. Kenapa sih dia mengatakan hanya kamu yang saya kenal? Ya. Kalau kita belajar kitab suci ini, kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu ini, pasti kita tahu. Ya. Nenek moyang mereka siapa namanya? Aslinya namanya apa? Taurat itu dari mana? Dari namanya Abraham. Zaman Abraham itu memang tidak ada tulisannya, tidak ada bukunya, tapi adalah namanya Torah apa? Torah apa? Lisan. Ya. Jadi Abraham itu dia tidak punya agama. Jadi Abraham itu seorang yang namanya beriman. Beriman kepada Tuhan yang Esa, ya. Dan juga percaya perkataan Tuhan. Jadi namanya Abraham itu bapaknya orang beriman. Jadi dia tidak punya agama. Jelas dulu ya. Jadi Abraham itu tidak punya agama. Jadi dia percaya namanya Tuhan yang Esa tadi. Jadi apa yang dia sampaikan kepada Abraham itu dia apa? Patuhi. Ya, contoh, misalnya dia isinya Sarah itu kan sudah mati hai, tapi Tuhan bilang engkau akan punya anak. Abraham itu percayai. Dan dia bilang, itayan yang kau duduk sekarang, kau injak ini, saya akan berikan kepadamu dan keturunanmu. Dia amin. Dan dia percaya. Makanya Abraham itu disebut namanya bapak apa? Orang percaya, saudara. Ya. Kejadian 15 ayat 6. Coba kita lihat ini kenapa sih mengatas hanya kamu yang saya kenal ini. Ya. Jadi patokan kita ini dari Abraham. Ya. Abraham ini luar biasa. Ya. Jadi zaman Abraham ini ada nggak yang sudah percaya? Ya? Zaman Abraham itu ada yang sudah ada percaya kepada Tuhan nggak? Ya? Sudah ada nggak? Sudah ada. Makanya sebenarnya tanah Kanaan ini, saudara, ini tanah yang luar biasa sebenarnya. Ya, mereka luar biasa loh, saudara. Ya. Tapi mereka mengabaikan karena zaman sebelum Abraham itu ada namanya Malkisedek. Malkisedek itu ada di tanah Kanaan. Ya. Jadi mereka itu sudah percaya kepada Tuhan. Ya. Coba saudara. Tadi kita sudah dengar bersama bahwa Abraham itu bapaknya apa?
Orang beri Kejadian 5 ayat 6. Coba diulang lagi dibaca. Lalu Kejadian 15 ayatnya 6. Lalu percayalah Abraham kepada Yahweh, maka Yahweh memberitahukan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi percayalah Abraham, maka diperhitungkan dia sebagai namanya kebenaran. Baca dari atasnya. Jangan hanya baca ayatnya 6. Bacalah dari ayatnya, baca dari ayat 5. Lalu Yahweh membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat di langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Coba deh, lu hitung itu bintang-bintang itu katanya. Nanti turunanmu akan sebanyak itu. Akhirnya dia percaya. Pada waktu dia percaya, diperhitungkan sebagai nama kebenaran. Karena ini keluar dari mulutnya Tuhan. Jadi Abraham yang berbincang-bincang langsung kepada Tuhan. Gitu? Kalau engkau mau saja meneliti kitab suci ini. Jadi kalau ada kitab sucinya di Yohanan 1:18 itu tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Tuhan. Itu penipu, itu pembohong gitu. Ya, pembohong aja. Ya. Jadi Abraham itu berbincang-bincang seperti temannya. Makanya Abraham itu apa? Abraham temannya Tuhan nggak? Sahabatnya Tuhan nggak? Jadi Abraham itu sahabatnya Tuhan. Jadi dari langit, dari surga sana, ini namanya Tuhan Yahweh itu turun di bumi, bicara langsung kepada Abraham. Berbincang-bincang langsung kepada Abraham. Amin. Ya, pasti yang sudah baca kitab suci Kejadian ini pasti dia lantang omong amin pasti, karena benar-benar Tuhan itu dia datang dari surga sana turun ke bumi seperti namanya Abraham. Makanya Abraham itu disebut namanya apa? Sahabatnya Tuhan. Makanya pada waktu Raja Yosafat ini menghadapi peperangan besar loh saudara ya. Ribuan, ratusan ribu orang ini melawan bagaimana? Akhirnya apa? Perkataannya Abraham itu, Yosafat begini, kalau engkau baca namanya 2 Raja-Raja 20 ayatnya 7, coba. 7-9, baca itu. Kamu perhatikan ini, saudara ya. Jadi kalau ada orang-orang bilangnya ini kan, kitab suci ini kan sudah dipelintir habis oleh Kristen ini. Dirubah sana, dirubah sini, tambah sana, tambah sini ya. Ini perbuatan orang-orang Kristen ini. Ya. Jadi seolah-olah Tuhan itu tidak pernah ada melihat. Itu omong kosong, penipu tuh. Dia tidak pernah membaca kitab suci itu. Si penulisnya diri Injil Yohanan 1 itu penipu tuh. Dia nggak ngerti tuh. Itu bukan Yohanan, itu Yohanan KW itu namanya. Ya, kalau orang meliti kitab suci. Baca namanya 2 Tawarik 20 ayat 7 sampai 9. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit, sampai. Dari ayat 7, bos. Sampai 9. Bukankah engkau Tuhan kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu? Dan diberikan namanya tanah ini kepada sahabatmu, namanya Abraham, saudara. Ini perkataannya rajanya, Raja Yosafat ini. Dia lihat ini, banyak sekali ini yang dia lawan ini, ya. Ini kumpulan bangsa-bangsa loh, saudara. Makanya perlu sekali kamu baca namanya lengkap, namanya 2 Tawarik 20 itu sampai ayat 9. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka, bila suatu malapetaka kami menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit, sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Coba kan kami akan berdiri di rumahmu ini sampai engkau menolong, kah? Akhirnya Yosafat ditolong Tuhan nggak? Ditolong Tuhan yang luar biasa. Akhirnya mereka tidak perang, itu bunuh-bunuhan sendiri lawannya, saudara. Sehingga tinggal mereka menjarah. Baca itu namanya 2 Tawarik 20 dengan lengkap. Supaya engkau tidak gagal paham,
Gitu. Jangan ikut-ikutan orang Kristen, tidak pernah ada orang yang melihat Tuhan. Akhirnya apa? Tuhannya mereka tiga, ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu orang-orang bodoh, jangan dengarin. Ya, Tuhanmu hanya satunya, tidak ada yang lain. Ajaran manapun di dalam itu, dari nabi-nabi itu tidak pernah ada Tuhannya dua, tiga, hanya ada Tuhannya satu. Amin. Ya. Abraham itu dia seorang beriman. Ya, dia percayai perkataan Tuhan. Ya, lihatlah keluaran, hitunglah bintang-bintang itu. Kalau engkau bisa hitung itu sama dengan keturunanmu, dia percayai. Ya, dia percayai, saudara. Ya. Akhirnya dia bilang apa? Bapak orang beriman. Kalau kita baca lagi namanya Kejadian 18 ayat 19 sangat jelas. Kalau kita baca namanya Kejadian 18 ayat 19, perhatikan di sini, makanya mengatakan tadi hanya kamu yang saya kenal ini. Ya. Karena bapaknya mereka ini adalah Abraham ini. Bapak yang beriman. Gak ada dua-duanya lah namanya Abraham ini. Karena bicara langsung kepada Tuhan. Bincang-bincang kepada Tuhan. Kalau engkau mau saja baca kitab suci, misalnya Kejadian 12, Kejadian 17, Kejadian 18, itu kan Tuhan turun sih bicara sama Abraham bagaimana sih? Baca tadi Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya dia perintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan tunjukkan Yahweh dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Yahweh memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Coba kan, supaya dia perintahkan kepada keturunannya nanti untuk apa? Miara namanya hukum Tuhan ini, saudara. Sehingga dia hanya kamu yang saya kenal ini. Saya akan hukum. Kamu tidak perhatikan apa yang dicatat oleh namanya Abraham, makanya kamu akan saya hukum begitu, saudara. Ya. Kejadian 26 ayat 5 yang keras. Kejadian 26 ayatnya 5. Karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya padaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Dia mendengar dan dia patuhi namanya apa? Perkataan Tuhan, saudara. Itu yang dia maksud tadi ini. Saya hanya kamu yang saya kenal. Ya. Maksudnya itu karena ada perintah Tuhan. Hanya keturunan Abraham ini yang ikuti namanya perintah Tuhan. Amin. Ya. Ini sangat jelas loh saudara ya. Ya. Makanya saya mengatakan hanya kamu yang saya kenal. Kamu saya akan hukum. Maka kalau kita baca Yoel, ini kan Yoel dengan Amos, Hosea, ini sejaman mereka ini. Yoel sendiri pun Yoel 2 ayat 32 mengatakan bagaimana? Yoel 2 ayat 32 mengatakan bagaimana? Dan barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Yahweh, dan setiap orang yang dipanggil Yahweh akan termasuk orang-orang yang terlepas. Coba renungkan itu. Yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Jadi kalau ada orang bilang, oh tidak boleh namanya kita panggil nama Yahweh, ini nama-nama manusia-manusia yang sudah ditentukan mampus yang begini-begini ini. Jangan kau ikuti. Ya. Banyak sekali di dalamnya itu. Supaya berseru kepada nama Yahweh, panggilah namanya. Ingat akan Yahweh yang membawa orang Israel dari Misraim. Banyak sekali. Itu ajaran-ajaran Tuhan. Ya. Yang kalian harus perhatikan. Ya. Lo Abraham itu patuh ini saudara. Istrinya sudah kan mandul ini sudah mati haid lagi. Coba dia bilangkan kamu akan punya anak. Percaya nggak Abraham itu? Pada waktu dia mengatakan dia percaya nggak? Dia percaya, dia tahu ini yang dia ngobrol-ngobrol sama dia ini adalah Tuhan itu sendiri. Tahu loh saudara. Ya. Kalau engkau mau saja meneliti kitab suci ini, pasti engkau selamat. Ya.
Marilah kau ajak keluargamu lah. Bacalah kitab suci tiap hari. Ya. Karena itu yang menjamin engkau selamat. Kalau ikuti Pak Pendeta, waduh. Bagaimana engkau didorong-dorong loh. Bagaimana engkau dipaksa tiap hari itu. Harus engkau tinggalkan namanya hukum. Seperti contoh namanya hari Sabat ini. Ya. Nggak ada loh saudara. Saya berulang-ulang kali kan. Hari Sabat itu saya muat di Facebook. Tapi benar memang, benar saudara ya. Sedikit sekali orang diselamatkan, betul itu. Tadi kan kalau kita dari zaman Noah itu, zaman Adam sampai Noah itu kan berapa orang? Ya? Hanya 8 orang. Itu dulu jutaan orang juga. Kenapa jutaan? Karena orang nggak mati-mati. Ratusan tahun umurnya nggak mati-mati loh saudara. Ya? Coba itu, jadi banyak sekali. Akhirnya apa? Pada waktu Tuhan menghukum bumi ini tinggal 8 orang saudara. Ya? Makanya ikuti khotbah ini yang benar baik. Supaya engkau ini tidak gagal paham. Ya. Kita sudah dengar tadi bagaimana namanya Abraham ini, dia patuhi. Ya. Dia patuhi namanya firman Tuhan. Sehingga disebut nama dia Bapak orang beriman, saudara. Ya. Kalau kita baca sebelum Abraham ini kan memang ada namanya Noah. Noah diselamatkan karena dia orang benar atau orang biasa-biasa aja. Karena dia orang benar, ya. Jadi Noah ini, saudara, orang benar. Itulah yang orang-orang Kristen sekarang itu sering sekali mengangkat kita hidup zaman kasih karunia. Dengan mereka ambil tadi sepotong-sepotong tadi kasih karunia itu, mereka pendetanya bilang namanya Taurat harus dibuang. Kalau sudah begitu mampus. Bukan sekedar kau mampus nanti dihukum seberat-beratnya, ya. Siapa saja yang mengatakan Taurat itu tidak berlaku lagi, saudara, ya, ingat baik-baik ya. Dia akan dihukum nanti seberat-berat. Gak ada pengampunan loh, saudara. Nah ini anaknya saja tadi pun dia hukum kok. Makanya kalau kita pelajari namanya zaman Noah itu, Noah, jadi Noah ya, jangan diganti-ganti nama. Ya, jangan ikut-ikutin dimirip-miripkan. Kalau Kristen itu suka sekali namanya apa? Nama-nama yang tidak jelas itu dipiara. Kalau misalnya sekarang kita bilang Noah, ya, itu sesat mereka. Kalau kita bilang nanti Mose, sesat mereka itu. Karena memang di kitabnya mereka ini tidak ada tulisan begitu. Di tulisan mereka itu namanya Nuh. Ya, coba kan. Mereka gampangin, oh sama aja itu katanya. Yang lebih parah lagi itu sesat mereka ini. Jadi zaman Noah tadi, Ibu Ana bilang hanya 8 orang. Gitu kan. Ya, kalau kita belajar namanya Noah, jadi Kejadian 6 ayatnya 8 sampai 9, perhatikan di situ, coba baca satu orang. Ya. Jadi zaman Noah itu hanya 8 orang. Karena Noah itu hanya punya anak 3 ya. Jadi ingat baik-baik ya. Noah itu hanya punya anak namanya 3 orang. Ya. Hanya 3 orang, nggak ada anak-anak lain. Dia tidak punya istri yang lain, hanya 3 anaknya laki-laki semua, tidak ada perempuan ya. Noah ya. Ingat baik-baik harus pakai Noah. Jangan ikut-ikutan ya. Ada Nuh lah, ada Musa lah, gitu. Nggak ada tuh, tidak pernah ada. Itu perbuatan-perbuatan Kristen ini. Ya, kita harus lawan itu. Kita selamatkan keluarga kita masing-masing loh, saudara ya. Kalau kita baca di sana sekian nanti, ya, biarpun ada Daniel, ada Iyop, ada siapa lagi itu, hanya menyelamatkan dirinya mereka sendiri. Ya. Ya. Bukan namanya saya ini, saya bisa nanti, ada kemungkinan nggak anak saya bisa suatu saat bisa membelot, bisa aja. Ya. Makanya terus saya ajari mereka supaya betul-betul mencintai namanya hukum Tuhan ini. Ya. Jadi Noah 6 ayatnya 8-9, baca. Inilah riwayat Noah. Noah adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Noah itu hidup bergaul dengan Tuhan. Noah memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Jadi Noah, coba dari 8 dong, ayat 8 sampai 9. Tetapi Noah mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Inilah riwayat Noah.
Noah adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Noah itu hidup bergaul dengan Tuhan. Coba kan? Jadi Noah itu dia memperoleh kasih karunia, tapi dia orang benar. Ya. Jadi Noah ini kan sudah dari lahir Tuhan sudah tahu. Ya. Jadi kalau dia bilang kami memperoleh kasih karunia, tapi di mulutnya lain dia bilang hukum Taurat tidak berlaku, ini kan pembunuh namanya. Ya, pembunuh loh saudara. Ya. Saya ini baru kehilangan keluarga satu lagi. Keluargaku ini. Baru kehilangan kemarin. Coba. Ya sudah umurnya 60-an tahun lah. Belum 70 ya, 60-an tahun umurnya. Ya. Meninggal ini saudara. Ya, makanya sama berulang-ulang kali, kami kan bangsawan dari Sumba. Kalau kami mati ini kan tidak mungkin langsung dikubur. Ini korbannya kan banyak saudara. Ya. Kerbonya, babinya, sapinya. Saudara. Pada berulang-ulang kali saya sampaikan, marilah kau pelajari kitab suci ini. Ya. Marilah kau pelajari kitab suci dengan baik, dengan benar. Ya. Jangan melanggar hukumnya Tuhan. Jangan ikut-ikutan orang Kristen yang ajaran dari Eropa sana. Buang itu namanya hukum Taurat. Ini pembunuh namanya. Tidak sesuai namanya isi kitab sucinya di dalamnya. Ya. Makanya dia bilang kata tadi namanya Noah itu memperoleh kasih karunia. Tapi dia orang benar. Pada zaman itu hanya satu-satunya orang benar. Tidak ada yang lain. Akhirnya dia bisa selamatkan keluarganya. Ya. Penting sekali namanya seorang bapak dalam rumah tangga seperti imam. Dia bukan seimam-imam yang ngawur-ngawuran begitu. Seorang imam itu harus pelajari isi kitab suci ini. Sehingga dia keluarganya dia bawa dalam kebenaran itu. Amin. Mutlak. Itu bukan relatif. Itu mutlak namanya. Ya. Jadi Kejadian 7 ayat 1 mengatakan di sana. Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Noah, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Hanya engkau saja yang saya lihat benar. Bayangkan aja yang jutaan orang ini hanya engkau saja yang benar. Mati nggak lulu lanta nggak? Mati lulu lanta saudara. Ya. Makanya kalau kita selidiki kitab suci ini, diperumpama seperti zaman Noah. Ya, seperti zaman Noah. Akhirnya nanti kalau kau baca suratnya Kepa di sana kan, nanti akan terjadi seperti zamannya Noah. Makanya sering sekali saya renungkan namanya Matitia 7 itu, ya, ayat 13-14 mengatakan, karena sempitnya jalan sedikit sekali orang. Karena banyaknya jalan sekarang ini, orang rame-rame suka sekali saya lihat. Setiap kata-kata pendetanya, ya, bagaimana dia hipnotis namanya jemaatnya, Taurat sudah tidak berlaku, harus dibuang itu. Itu bukan zamannya lagi. Akhirnya mereka buang semuanya. Ya. Coba saudara, tinggal lu pilih mana sekarang. Aku datang itu bukan meniadakan hukum Taurat. 1 iota. Ya. Persoalan sekarang karena banyaknya mereka ini, akhirnya memang benar loh. Akhirnya Tuhan itu diolok-olok. Taurat sudah tidak berlaku. Sudah zaman. Sekalipun Tuhan bilang, siapa yang mengabaikan 1 iota masuk neraka. Mereka tidak peduli. Tidak peduli loh saudara. Tetap saja mereka membandel. Yo, tinggal lu pilih mana ini. Pilih perkataannya Tuhan, aku datang bukan meniadakan Taurat 1 iota. Atau Pak Pendeta ini, pendusta ini, pembunuh ini. You know? Saya bersyukur tahun 2000 itulah. Nah, Tuhan mengambilku sehingga saya mengajari anak-anakku dari kecil mereka, saya doktrin mereka ini. Ya. Sampai mereka besar. Mereka lulusan perguruan tinggi yang baik, nilai yang baik, dapat kerjaan yang baik. Tuhan bertanggung jawab. Amin. Tuhan itu akan bertanggung jawab hidupmu kalau engkau kembali. Karena namanya Taurat itu ada jaminan enggak? Jamin. Jamin. Taurat itu akan dijamin. Gitu? Israel itu kan anaknya. Dan seorang bapak itu akan bertanggung jawab kepada anaknya. Dia akan memelihara anaknya dengan
baik. Amin. Bapak yang jahat saja pun, ya, dia tahu kok memelihara anaknya. Ya, dia kan tahu, dia harus kasih makan, dia harus rawat. Ya. Apalagi namanya tuh Tuhan. Kau kembali kepada hukumnya Tuhan, dijamin 100% lu tidak akan mati karena penyakit, tidak mati karena malapetaka, tidak mati karena lapar. Ada jaminannya. Nah, inilah yang ada jaminannya, suruh buang. Fatal nggak? Itulah tadi yang mereka buang namanya hukum Tuhan. Makanya kamu yang saya kenal. Saya akan menghukum kalian ini. Ya. Kenapa seperti itu? Karena mereka ini sudah diangkat jadi anak. Mestinya mereka tuh bangga loh, saudara. Mereka pisahkan dari bangsa lain, saudara. Dipisahkan dari bangsa lain. Makanya nama katakan hanya kamu yang saya kenal, saya akan menghukum. Karena Israel itu diangkat jadi anak. Coba Keluaran 4 ayat 22. Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Farao, beginilah firman Yahweh Israel, ialah anakku yang sulung. Ya. Jadi dia bilang, ya, Israel itu adalah anakku. Anak bukan anak tunggal ya. Jadi di situ anak sulung. Nah. Terus nanti ada anak-anak yang kedua, tiga, ada nggak? Ya? Kalau anak kedua itu tetap juga kembali kepada hukumnya tuh Tuhan. Amin. Kamu akan menjadi anak. Kalau kamu mengatakan Taurat sudah tidak berlaku lagi, kamu bukan anak, itu anaknya hantu. Halo? Kalau kamu bilang kamu terima ajaran pendusta-pendusta itu, Taurat tidak berlaku lagi, itu bukan bapamu adalah Yahweh, bukan. Bapaknya hantu. Ya. Jadi sangat jelas tadi Keluaran 2 ayatnya, Keluaran 4 ayat 22 mengatakan, Israel itulah anaknya. Bayangkan aja anaknya. Makanya kalau kita baca Keluaran 19 ayat 5, Keluaran 19 ayatnya 5. Nah, baca. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang punya seluruh bumi. Coba, saudara. Kalau kamu ikuti namanya perintah-perintahku ini, aku akan menjadikan engkau harta harta kesayangan, saudara. Terus Pak pendeta-pendeta ini yang kunyuk-kunyuk ini yang dia bisa hipnotis, saudara. Yang dia hipnotis ini dibibas, saudara. Saya lagi elus-elus cara itu yang di depannya itu, yang dokter-dokter sekuler. Ada yang profesor loh, saudara. Ada yang profesor yang dinibani orang-orang goblok. Terus dia amin-amin. Kenapa itu? Yang dokter-dokter sekuler, profesor-profesor sekuler itu. Karena mereka tidak pernah membaca kitab suci ini. Kalau mereka membaca kitab tidak akan mau, dia akan tolak orang Kristen, nggak mau. Karena mereka lakukan kejahatan terang-terangan. Terang-terangan loh ya. Jadi orang Kristen itu melakukan kejahatan terang-terangan. Ya. Terang-terangan. Benar-benar tuh musuhnya Tuhan, bukan saya. Makanya kalau ada orang mau debat sama saya, debat aja, Bang. Bawalah kitab yang sama. Ketemu langsung maksudnya. Ya, jangan pakai tulis-tulisan itu, malas lah, capek. Ketemu langsung. Kalau nggak suka saya bilang bahwa mereka itu jahat itu, ya. Bawa itu kitab yang sama. Dari kan yang kitab di Indonesia lembaga kitab Indonesia kan. Tapi lembaga kitab Indonesia itu ingat ya, disalin dari apa? Dari Eropa. Ya, jadi Eropa itu yang paling besar sana itu ada namanya kitab namanya King James. Ya, ada kitab King James ya. Jadi kitab suci ini yang dicetak lembaga Indonesia ini bukan dia yang terjemahkan. Yang terjemahkan dulu ada namanya siapa namanya? Abdul Musi, orang Muslim itu. Sehingga nama-nama itu berubah, misalnya Mose jadi Musa gitu kan.
Noah jadi Nuh gitu kan. Karena dia ambil versinya dia, kitabnya dia ini kan orang si Abdul Musi ini. Ya, waktu diterjemahkan di bahasa Indonesia gitu kan. Kan dicatat di lembaga kitab Indonesia ini. Jadi Indonesia lembaga kitab Indonesia kan bisnis kan jualan buku dia. Ya, dia nggak mau peduli, ya. Dia nggak mau peduli gitu aja. Ya. Padahal nama Yahweh itu masih ada di kamusnya di situ. Nggak dikasih tahu, biarkan aja. Sekalipun orang-orang bilang, oh tidak ada, tidak boleh dipanggil-panggil nama Yahweh karena orang Israel sampai sekarang tidak panggil nama Yahweh. Dia tidak lihat Israel sudah babak belur. Israel babak belur, saudara. Banyak orang mati sia-sia. Karena itu tadi, karena dia sudah meninggalkan Tuhannya. Itu bagian daripada hukumannya. Ya, jadi kitab namanya, kitab yang kita pegang ini, yang dari Israel ini, yang dari Yerusalem ini kitab nubuatan namanya. Jadi bagaimana dinubuatkan mereka, saya akan menghukum kalian. Sampai sekarang itu masih dihukum loh Israel ini. Kita lihat aja lah. Itu hukumannya loh saudara ya. Bagaimana namanya orang-orang Hamas itu langsung diserang di sana. Itu yang dibunuh mereka ribuan. Ribuan loh saudara. Sekarang perang lagi antara Iran dengan Israel ini. Coba. Bunuh-bunuhan, hancur-hancuran. Apakah dalam kitab suci begitu? Enggak ada saudara. Ya, kalau kamu percaya akan firmanku, kamu kembali namanya hukum Tauratku, aku jamin kalian tidak akan peperangan sampai kamu hancur-hancur begitu. Tidak akan biarkan kamu mati kelaparan, kamu tidak biarkan kamu mati penyakit gitu. Jadi namanya hukum Taurat itu ada jaminannya, ya. Bukan begitu saja. Sangat jelas tadi namanya Keluaran 5 ayatnya. Keluaran 19 ayat 5 mengatakan, kalau kamu benar-benar ikuti perintahku ini, aku jadikan engkau apa? Harta? Halo, harta apa? Kesayanganku. Kalau saya dengar itu saudara, kalau ada yang bilang Taurat tidak berlaku, ini pembunuh, benar-benar pembunuh. Makanya saya ini menjaga anakku, kedua anakku ini mati-matian deh, ya dong? Ya, dari kecil saya doktrinkan, kembalilah kepada hukum Tuhan, kita kembali kepada hari sabatnya ini. Ini hari yang diberkatin, saudara. Lu masuk surga, tidak masuk surga, tidak menguduskan sabat, itu kepalamu di bawah, kakimu di atas, itu gak bakal masuk. Ya. Bukan saya loh, Tuhan mengatakan loh, kau tidak mengikuti sabatku ini katanya, ya, tidak menguduskan sabatku ini, surga lu gak akan ketemu. Surga tidak akan ketemu, kau ditolak, dibuang nanti saya kasih tahu. Ada pasalnya, ya. Makanya kalau kita baca namanya Yesaya 56 itu 1 sampai 17 sana itu, ya. Siapa yang tidak menguduskan hari Sabat, apalagi mau meninggalkan, ya, itu sih hukumannya berat, saudara. Anaknya saja dihukum seberat-beratnya. Kalau kita baca lagi Ulangan 26 ayatnya 16, 19 ya. Perhatikan di sini. Hanya kamu yang saya kena saya akan hukum. Kita baca namanya Ulangan 26 ayatnya 16 sampai 19 yang kencang. Pada hari ini Yahweh Tuhanmu memerintahkan engkau melakukan tetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Yahweh pada hari ini, maka ia akan menjadi Tuhanmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan dan tunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturannya, dan mendengarkan suara. Dan Yahweh telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat sayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya, dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang dijadikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat, maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Yahweh Tuhanmu seperti yang dijanjikannya. Coba diraba. Apa? Bangsa yang apa? Hah? Ternama, terpuji. Kamu mau terpuji, ternama nggak? Kembali kepada hukumnya Tuhan. Amin. Kembali kepada hukumnya Tuhan, mutlak namanya. Ya. Saya mengatakan orang itu saya tantang itu. Tapi bukan Kristen ece-ecenya lah. Itu pentolan-pentolan itu yang teriak-teriak di YouTube gitu kan, ya, ketemu langsung kita debat itu, ya.
Di mana pasal berapa, ayat berapa yang mengatakan Taurat tidak berlaku. Ya paling-paling sudah saya tahu itu senjatanya mereka. Paling ada namanya apa? Efesus 2 ayat 15 gitu kan. Dan situ biangnya dari situ. Akhirnya bilang itu perjanjian lama sudah usang, buang. Taurat tidak relevan lagi. Ini kan penjahat-penjahat ini. Betul mereka banyak miliaran orang. Tapi ingat baik-baik zaman Noah itu juga jutaan orang. Mati. Mati saudara. Ya. Sodom Amora itu saudara. Nggak ada yang hidup. Yang hidup ada nama keluarganya namanya Abraham itu. Siapa namanya? Siapa? Lot. Lot dengan anaknya. Istrinya juga korban saudara. Bayangkan aja itu. Itu namanya Sodom dan Amora itu. Nggak ada orang-orang Sodom Amora yang selamat. Ya, karena Noah itu bukan orang Sodom. Dia keluarga daripada anak adiknya lah. Ya. Jadi anak adiknya. Jadi Lot itu punya bapak namanya Haran. Haran itu adiknya daripada namanya Abraham. Dia tahu lah. Jadi hanya Lot aja yang diselamatkan saudara. Makanya berulang-ulang kalau kita baca di dalam itu. Nanti, suatu saat nanti, bumi yang zaman kita ini akan dilenyapkan seperti zaman Noah. Ada ayat-ayat pendukung yang lain, yang saya bilang tadi, yang gampang orang hafal itu kan namanya Matitia 7, Matitia ya, jangan Matius. Itu orang-orang Kablinger itu yang ganti-ganti nama orang itu. Ya. Tapi kalau kita didengar namanya Matitia itu, woi, matanya nyala-nyala tuh marah-marah. Ini sesat mereka ini. Ya. Dia tidak tahu itu mereka giring. Mereka masukin ke Yunani. Coba. Nama-nama orang kok diganti. Ini namanya kejahatan juga. Nanti tidak akan dihukum, saudara. Tunggu waktunya. Karena dia bilang kan, kalau Tuhan mengatakan diri sendiri kan, kalau kita baca Matitia 10 ayat 22 itu yang bertahan karena namaku akan lama, dibenci karena namaku. Banyak sekali tulisan di dalam. Bertahan aja, ya. Sekalipun engkau kecil, sekarang kan melalui YouTube ini kan ada 430 sekian lah, ya. Ya. Saya tidak tahu yang 400 ini, yang subscriber ini orang Kristen atau bukan. Saya yakin juga enggak semua itu. Pasti dari ada agama lain. Mungkin dia mau pengen yang saya sampaikan itu. Ya. Kalau saya pantau ya kan gitu. Ya. Sedikit saudara, ini tahunan loh saya melalui YouTube ini. Tahunan. Tapi tidak apa-apa, tetap saya akan sampaikan ini. Karena ini benar-benar fakta, saya tidak mengarang-arang, saya pakai pasal dan pakai ayat. Ya. Jadi siapa saja yang mau membantah, ya silakan dibantah. Ya. Jadi ingat baik-baik ya, orang Israel itu dipisahkan dari bangsa lain. Jadi namanya bangsa spesial. Ya. Ya, jadi dipisahkan dari bangsa lain. Kalau bangsa lain itu Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu nggak bangsa-bangsa itu? Tahu. Mau pakai pasal dengan ayat mereka tetap saja. Misalnya kita kasih hari Sabat, pasal ini, ayat ini, mereka tidak mau. Karena sudah dikekang di situ. Dikekang namanya Mazmur 147 ayat 20 maupun juga Yesaya 30 ayat 28. Di situ sudah dikekang ini. Ya. Sudah ditaruh namanya di mulutnya ini sehingga mereka tuh mau pakai ayat, mau pakai pasal mereka tidak peduli. Apalagi kalau kita Sabat. Ini yang hari Sabat ini orang-orang yang zaman bahula katanya. Dia juga nggak tahu ini hari Minggunya juga bahula-bahula juga. Kenapa sekarang dia nggak ganti-ganti juga? Kan gitu kan? Jadi kalau orang kita teliti, kita suci ini, kita hanya bisa geleng-geleng kepala. Lihat orang-orang Kristen itu. Kasihanlah mereka-mereka ini. Kalau yang di mimbar ini kan dia kan cari uang untuk kehidupannya dia. Kan di mimbar-mimbar itu. Dia setengah mati cari uang, akhirnya dia balas puluh-puluhannya. Akhirnya puluh-puluhan itu banyak orang berpoyak-poyak. Coba kan? Ya, itulah akibatnya tidak pernah mempelajari isi kitab suci ini. Lanjut. Kalau kita belajar terus ini, sebelum ada nama kita, sebelum kita baca tadi namanya tadi Amos,
Ini ada Raja Daud ini. Ya. Raja Daud itu raja benar nggak? Ya. Jadi Raja Daud itu raja benar. Ya. Kalau kita baca namanya, coba 2 Samuel 8 ayat 15, 2 Samuel 8 ayat 15. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Jadi dia ini adalah raja apa? Yang menegakkan lagi keadilan dan kebenaran ini. Karena Raja Daud itu sangat mencintai namanya hukum Tuhan itu, ya. Sehingga digantikan anaknya Salomo. Nah, Salomo lah yang membangun apa? Bait suci itu untuk apa? Bait suci itu apa? Bait suci itu dibikin supaya tabut ini taruh di dalam bait suci tadi ini. Ya, jadi Salomo lah yang bangun bait suci ini, tempatnya namanya kedua lobatu ini. Ya. Itu yang saya mengatakan tadi, ini orang Kristen itu luar biasa nekatnya. Senekat-nekatnya orang Israel, lebih nekat mereka ini. Mereka lebih yang keroknya ajaran dari Yunani ini, yang lambangnya kambing tadi ini, mereka membelokkan namanya hukum Tuhan, mereka tinggalkan hukum Tuhan. Waktu mereka tinggalkan hukum Tuhan tidak ada dasarnya. Misalnya mereka kalau hari Minggu tidak ada dasarnya, paling-paling mereka pakai apa? Bangkit pada hari pertama. Itu begitu mereka ini. Mereka menjawab seada-adanya. Sedangkan hari Sabat itu ditukik namanya lobatu pertama. Coba kalau sudah berurusan namanya Tuhan, itu siapa perantaranya? Mulailah dibikin namanya perjanjian barunya orang Kristen itu, jadi nanti Yesus jadi perantara, saudara. Ya, mereka menipu. Mari aku baca kitab suci ini. Baca kitab suci dengan baik benar, supaya tidak engkau disesatkan ini. Makanya pada waktu Salomo ini bangun namanya bait suci, ingat Salomo, ya, ingat baik-baik. Jangan sampai lupakan saya, jangan sampai tinggalkan hukum ini. Pasti aku ada di tengah-tengah orang Israel. Coba baca satu orang. Baca namanya 1 Raja-Raja 6 ayatnya 12-13. Baca. Ini Salomo loh yang bangun, karena bapaknya Salomo, Raja Daud, raja benar ini. Dia sangat mencintai namanya hukum Tuhan ini. Ya, jadi tidak ada pikiran sedikit pun Raja Daud ini untuk namanya meninggalkan hukum ini. Malah dipesankan kepada anaknya supaya namanya patuh kepada hukum Tuhan. Kalau kau baca sebelumnya, kau baca namanya 1 Raja-Raja 2 di situ, ya, kan sangat jelas di situ. Ya. Dia diangkat jadi raja ini. Salomo ini. 1 Raja-Raja 6 ayatnya 12-13. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpan daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu dan telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Dan saya akan diam di tengah-tengah, ingat ada syaratnya. Harus namanya patuh akan hukum, seperti namanya bapamu Daud. Seperti nenek moyangmu namanya Abraham, ya. Pasti aku ada. Aku tidak akan meninggalkan namanya orang Israel. Ini ketentuannya begitu. Amin. Ya. Habis itu, kan namanya Salomo ini kan rencana dia yang bangun. Nah, pada waktu namanya bait suci selesai ini dicatat di sana 1 Raja-Raja 9 ayatnya 1-9 yang kencang dibaca ini, ya. 1 Raja-Raja 9 ayat 1-9 ini sudah selesai tadi kan. Ingat Salomo, apa yang kau bikin ini, kau bangun ini, ingat harus namanya firmanku harus kau perhatikan, ya. Ya, makanya aku ada di tengah-tengah orang Israel. Saya tidak akan meninggalkan Israel. Tapi apalagi di situ tadi, peringatan kedua lagi di situ, 1 Raja-Raja 9 ayat 1-9. Ketika Salomo selesai mendirikan
rumah Yahweh dan istana dan membuat segala yang diinginkannya, maka Yahweh menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ia telah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Yahweh kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku, aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini, untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dan dengan berkata keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tapi jika kamu ini dengan anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku ini akan kubuang dari hadapanku, maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit, dan berkata, apakah sebabnya Yahweh berbuat demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang yang berkata, sebab mereka meninggalkan Yahweh Tuhan mereka, yang membawa nenek moyang mereka keluar dari Misraim, dan sebab mereka berpegang pada ilah lain, dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya, itulah sebabnya Yahweh mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Jadi ingat baik-baik ya, sudah selesai ini. Tapi jangan sampai melanggar hukum tuh hukum. Ya. Kalau sampai nanti kamu melanggar ini, rumah yang kau bangun hancur. Hancurlah sampai sekarang ini. Ya? Ada nggak sekarang di Yerusalem Bait Suci? Tidak ada lagi. Jadi kalau ada, kenapa sih Bait Suci nggak ada? Karena mereka meninggalkan hukum tuh. Ini sangat jelas. Sangat jelas. Makanya kalau kita dari tadi Salomo sampai ini karena Amos tadi ini puluhan tahun atau ratusan tahun. Ini ratusan tahun. Ya. Dari namanya tadi kita sudah baca tadi namanya Amos 3 tadi, kamu yang seakan hukum. Ini kan dari generasi ke generasi, kira-kira dosanya Israel itu makin mengecil atau makin membesar? Ya? Makin membesar. Ya. Makin membesar. Makanya di sana itu zamannya namanya Yeremia tuh, zaman Yeremia raja siapa? Raja benar itu siapa namanya? Siapa? Yosia. Jadi Yosia raja benar nggak? Seperti Daud nggak? Dari Raja Daud ke Yosia itu puluhan tahun atau ratusan tahun? Ratusan tahun. Ya? Ratusan tahun, saudara. Akhirnya, zaman Yosia itu ada namanya apa? Nabi siapa namanya? Namanya Yeremia. Ya. Ini kan dari generasi ke generasi, ini utusan nabi-nabi ini. Ya. Ini kan tadi saya mengatakan ini namanya Amos tadi, ini sejaman namanya apa? Yesaya. Ya. Jadi adanya mereka itu dari Raja Usia, Raja Yotam, Raja Ahaz sampai Raja Hizkia ini. Ya. Itu nabi-nabi ini. Jadi zaman namanya raja benar ini namanya Yosia ini ada namanya Nabi Yeremia. Nah Yeremia ini Yosia itu kan punya anak. Anaknya namanya siapa? Ya. Yoas. Habis Yoas itu ya ditawan ada namanya Yoyakim. Ya. Habis Yoyakim punya anak namanya Yoyakin. Terakhir namanya Raja Sedeki. Ini ada namanya Nabi Yeremia ini. Jadi dari Yosia ini sampai kepada Sedekia ini kurang lebih 20 tahunan. 23 tahun. Peringatkan terus menerus ke bangsa Israel ini supaya kembali kepada hukumnya tuh Tuhan. Ya. Supaya tidak meninggalkan hukum Tuhan. Ya. Apakah pada waktu peringatkan kira-kira mereka dengar nggak? Zaman Yeremia itu kira-kira Israel itu makin menjadi-jadi nggak dosanya? Makin menumpuk dosanya. Ya. Jadi ingat baik-baik ya. Tadi kan kalau kita lihat nanti Hosea ini, zaman Hosea itu Hosea 4 tadi ayatnya 1 sampai ke 3 tadi, ini tidak ada lagi ini yang cari kebenaran ini.
Begitu juga lah kalau kita tarik dari Yosia ini sampai ke Yeremia, kita baca namanya Yeremia 5 di sana ayat 1, coba satu orang. Yeremia 5 ayat 1. Perhatikan di sini. Jadi zaman Yeremia ini, bangsa ini sesudah namanya Yosia tadi raja ini meninggal, ini sudah anaknya nggak benar ini. Yosia punya anak namanya Yoahas, ini tidak benar. Maupun Yoyakim tidak benar, cucunya anaknya Yoyakim tidak benar, termasuk juga namanya Sedekia ini. Sedekia ini anak daripada namanya Raja Yosia ini. Tidak benar ini. 23 tahun loh. Ya, ingat ya. Yeremia 5 ayat 1. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seorang, apakah ada yang melakukan keadilan dan mencari kebenaran, maka aku akan mengampuni kota itu. Coba saudara. Tidak ada lagi. Dosa makin mengecil, aku makin menggunung. Makin menggunung-gunung. Ya. Makin membatu. Akhirnya kalau kita baca ini zaman Yeremia ini orang Israel bukan makin baik, makin rusak dan makin rusak. Kalau kita baca namanya Yeremia 17 sana, ayat 1 sana, bagaimana mereka tertulis dosanya itu seperti pena dan besi. Baca namanya Yeremia 17 itu ayat 1. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi dan matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanda-tanda mesbah mereka sebagai peringatan terhadap mereka. Coba deh. Dosanya mereka makin akhirnya dosa ini makin mengecil atau makin menggunung-gunung? Makin menggunung-gunung. Ya. Makanya diperingatkan terus-menerus itu supaya apa dulu yang diperintahkan Tuhan nanti jangan sampai Salomo meninggalkan hukumku ini dan tidak mengenal aku, maka apa rumah ini yang kau bangun akan dihancurkan. Akhirnya apa? Zaman Yeremia itu dihancurkan, namanya Yerusalem ini dihancurkan. Yang menghancurkan siapa? Siapa? Nebukadnezar. Yang suaramu tuh loh, yang lantang gitu loh. Jangan dalam tenggorokanmu. Kalau kau dengar tuh namanya Nebukadnezar. Hancur itu. Ya. Sebelum dihancurkan itu tadi kan sudah diperingatkan juga. Ya. Sudah diperingatkan mereka-mereka ini, tapi tetap namanya bandel ini saudara. Yeremia 9 ayat 9 1 sampai 9. Ini supaya kita mencatat di sini, ya. Mencatat tadi kan Yeremia 9 ayatnya 12 sampai 16. Jadi Yeremia 9 ayatnya 12 sampai 16. Perhatikan di sini. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Yahweh supaya ia dapat memberitahukannya. Apakah sebabnya negeri ini binasa tandus seperti padang gurun sampai tidak ada orang yang melintasinya? Berfirmanlah Yahweh, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku yang tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Yahweh semesta alam, Tuhan Israel, sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan iku dan minum racun. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka, dan aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap supaya mereka datang, dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan bijaksana supaya mereka datang. Biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata dan kelopak mata kita melelehkan air. Sebab terdengar ratapan dari Sion, wahai binasalah kami sangat dipermalukan, sebab kami harus meninggalkan negeri ini, karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang. Coba. Mendingan racunin aja bangsa ini. Susah dikendalikan saudara. Dosa, saudara. Makanya kalau baca namanya Yeremia, makanya saya mengatakan berulang-ulang kali. Mohonlah kalau engkau baca. Baca Yesaya itu lengkap, karena Yesaya itu ada 66 pasal. Yeremia itu ada 52 pasal. Sedangkan Yehezkiel itu ada berapa? 48 pasal. Marilah engkau baca lengkap itu, jangan dipotong-potong. Kalau engkau baca lengkap namanya Yeremia ini, saudara, waduh luar biasa. Ya? Diperingatkan terus-menerus, tapi tetap namanya bandel, saudara. Bandelnya bandel, saudara.
Nah, Yeremia 22 ayat 1 sampai 9. Yeremia 22 ayat 1. Supaya kita ikuti ini saudara. Ya, jadi Tuhan perintahkan kita, jangan ditambahi, jangan dikurang. Harus sesuai namanya tertulis itu yang kita harus renungkan. Amin. Ya. Yeremia 22 ayat 1 sampai 9. Beginilah firman Yahweh, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di hadapan firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Yahweh, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud, engkau pegawai-pegawaimu, rakyatmu yang masuk melalui pintu gerbang ini. Firmanlah Yahweh, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskan dari tangan pemerasan orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda yang keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang duduk di atas tahta Daud dan mengendarai kereta dan kuda, mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku akan bersumpah demi diriku, demikian firman Yahweh, bahwa istana ini akan menjadi runtuhnya, sebab beginilah firman Yahweh mengenai keluarga Yehuda, engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Lebanon, namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pusat-pusat terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menabang pohon harus dibilamu dan mencapakannya ke dalam api, dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata kepada yang lain, mengapakah Yahweh melakukan seperti ini kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Yahweh, Tuhan mereka, dan telah sujud menyembah kepada ilah lain dan beribadah kepadanya. Coba kan. Kalau ada orang, kenapa sih Yerusalem tadi tidak dibangun lagi? Kok tidak ada bait suci? Pasti orang bilang apa? Karena mereka meninggalkan hukum Tuhan dan tidak mengenal lagi. Amin. Itulah sampai detik ini. Makanya perlu sekali namanya baca Yeremia yang lengkap. Ya. Peringatkan tadi supaya mereka kembali namanya hukum itu, tapi mereka tidak pedulikan kan? Ya. Tidak pedulikan. Akhirnya apa? Kalau kau baca lengkap ini apanya Yeremia ini, dari Yeremia 38, Yeremia 39 sampai 40, bagaimana namanya Nebukadnezar menghancurkan namanya yang dibangun oleh Salomo, saudara. Ya, dihancurkan, saudara. Ya? Namanya Nebukadnezar. Akhirnya apa? Sedekia itu Raja Sedekia itu ditangkap dan dicongkel kedua matanya, saudara. Apakah namanya Sedekia ini diperingatkan terus menerus? Diperingatkan, tapi tetap namanya ngeyel. Akhirnya apa? Dihukum nggak? Eh? Waktu namanya dicongkel matanya ini, Tuhan tahu nggak? Waktu dihancurkan Yerusalem itu Tuhan tahu nggak? Itu bagian daripada namanya hukuman. Amin. Makanya kalau ada orang, kenapa sih sekarang ini Yerusalem belum pernah nggak dibangun-bangun? Karena mereka masih meninggalkan namanya hukum Tuhan. Ya, mereka belum mengenal namanya fakta. Kalau zaman sekarang ini yang dipegang oleh namanya orang Israel sekarang ini, yang kablinger ini, Tuhan yang ngomong kablinger loh ya. Jadi dijulukin mereka tuh kablinger, tolol, bodoh, dan jahat ya. Jadi ada tulisan di dalam ini, mereka tuh bodoh, tolol, jahat, gitu. Bangsa yang tolol, bangsa yang jahat, ya. Ini Tuhan marah. Kenapa? Keluar kata-kata itu karena mereka meninggalkan hukum Tuhan. Dan sampai saat ini mereka belum sadar, ya. Ya, tapi tidak sadarnya mereka, suatu saat nanti akan dipulihkan mereka ini. Makanya perlu sekali namanya Yeremia 31 itu dibaca lengkap. Yeremia 31 itu ayatnya sampai 40 dibaca lengkap. Itulah yang dimanfaatkan oleh namanya Kristen. Karena Kristen sendiri kasih judul namanya Yeremia 31 itu perjanjian baru. Itulah yang mereka pakai orang Kristen. Mereka salah tafsir namanya Yeremia 31. Sehingga zaman itu waktu mereka bikin agama itu seolah-olah ada namanya perjanjian baru. Ya. Ini penipuan. Jadi ada waktunya nanti Tuhan memperbarui namanya hati mereka. Sehingga Taurat itu ada tertukik dalam hati mereka berseru kepada namanya Yahweh. Amin. Ini janjinya orang Israel. Kalau kita ini nggak ada, apalagi Pak pendeta-pendeta itu yang bilangnya Taurat tidak berlaku lagi, tinggal nanti mereka tunggu waktu.
pada waktu dia mampus nanti, nah disitulah dia rasain betul-betul itu. Nah, itu dia pertama dia rasain, nanti kedua penghukumannya lagi. Mungkin lebih didorong lagi ke neraka-neraka itu. Ya. Saya mengatakan ini, sudah banyak keluargaku, ini kan saya bilang belum lama, baru hari ini 7 hari kalau nggak salah ini. Ya, ini hari Sabtu ini mereka ini. Ini saudara perempuan ini, ya. Setiap saya lihat hanya bisa saya menangis, tapi mau bagaimana lagi? Mau bagaimana lagi? Ini jatuhnya kan di kamar mandi. Ya toh? Ya paling tidak jauh-jauh lah, namanya darah tinggi lah. Penyakit inilah, penyakit itu kan, begitu kan? Coba. Akhirnya pada waktu meninggal gini, Pak Pendetanya rajin betul tiap hari. Rajin benar-benar tiap hari. Kenapa rajin? Karena dia cari di atas meja itu tadi, di atas piring, ya. Kalau kita namanya orang bangsawan itu kan meninggal ini, kalau Pak Pendetanya, waduh, dagingnya dia paling besar juga. Terus nanti tiap malam, tiap hari itu ada namanya persembahan itu, saudara. Dia pungut loh itu. Coba kan, di pendeta-pendeta itu lagi orang susah. Orang susah ini, dia masih terima loh. Coba apa ada di dalam, ada nggak? Tidak pernah ketemu. Ya, tidak jamar rasul-rasul itu dilarang yang begitu-begitu. Makanya mereka bilang, mendingan kamu yang memberi daripada apa? Menerima. Gitu. Itu ajaran Tuhan kita ini. Gitu. Makanya perlu namanya meneliti namanya isi kitab suci ini. Gitu. Kita sudah dengar bersama tadi peringatkan, akhirnya apa? Berapa tahun kemudian akhirnya datangnya nama Nebukadnezar, dihancurkan namanya bait suci yang dibangun oleh Salomo, saudara. Baca lengkap lagi, akhirnya apa kalau kita baca lengkap lagi, sudah dibuang tadi, sudah peringatkan selama 20 tahun, akhirnya bangsa Israel itu kan dibuang ke selama 70 tahun. Ya. Nah, dari zaman Yeremia itu sampai saat ini manusia sudah nggak benar lagi. Mereka lakukan dosa dan dosa, saudara. Dosa yang paling besar ini, ya, sesudah namanya Nehemia itu ada rabi-rabi itu. Rabi-rabi inilah yang bikin agama baru, namanya agama Yahudi. Kitabnya mereka namanya apa? Talmud. Ya. Tapi mereka tidak langsung suruh buang namanya Taurat, tidak. Kenapa saya bilang namanya tidak dibuang Taurat itu? Karena mereka masih ibadah apa? Hari Sabat, misalnya Pesak. Sekalipun mereka menyimpang di Pesak itu ya. Jadi Pesaknya sekarang orang-orang yang Yahudi sekarang ini, itu bukan merayakan mereka hari tanggal 14, tapi tanggal 15. Ini penyimpangan namanya. Ya. Ya, sekalipun kita juga di Indonesia ini kita kasih tahu, Pesak itu artinya apa? Lewat. Lewat itu apa? Namanya maut, penyakit sampar. Kapan lewatnya? Katanya mereka tanggal 14. Tapi lucu-lucunya, orang Indonesia ikutin orang Yahudi yang kablinger ini. Mereka rayakan namanya Pesak tanggal 15. Coba saudara, ya. Apa kita mau ikutin yang kablinger ini? Ya. Marilah engkau pelajari kitab suci. Kalau engkau pelajari kitab suci, lu dari bangsa manapun, ya, dari suku manapun, orang mana, pasti engkau diselamatkan. Di mana pasal berapa, ayat berapa? Ya? Kalau engkau baca namanya Kisah Para 10, ayatnya 35. Ya, untuk engkau ini bangsa-bangsa asing ini, yang tidak ada janjinya, hanya kita bisa ini, kembali, kita harus ikuti namanya hukum Tuhan ini. Ya? Baca namanya Kisah Para 10, ayat 35. Cepat. Halo. Baca. Coba kan. Dari bangsa manapun, dari suku manapun yang mengamalkan namanya hukum Tuhan akan diselamatkan, saudara. Amin. Renungkan ini, ya. Renungkan. Makanya ini zaman-zaman kita ini memang zaman Eden. Pendeta itu makin menjadi-jadi. Karena mereka merebutkan namanya di atas meja ini. Dia tidak peduli namanya nasibmu. Ya. Saya tidak tahu lagi pendeta itu untuk apa. Hanya persoalan yang ditipu. Ini kan orang yang tidak pernah baca kitab suci. Ya. Yang jutaan orang loh. Ya. Nah, di Indonesia tuh
Jutaan orang loh, ratusan ribu orang. Ya, di dunia ini kan Kristen kan jutaan kan. Katolik itu paling banyak. Ya, baru namanya Kristen Protestan ini kan agama-agama baru ini kan. Protestan kan agama baru juga kan. Ya, adanya Protestan itu kan zamannya namanya Luther King. Terus ada namanya apa? Agama-agama namanya karismatik itu kan namanya John Calvin kan ini kan. Ini kan agama-agama ini. Ya, bukan untuk keselamatanmu, bagaimana mereka cari nafkah di situ, dia tidak peduli itu. Makanya saya sarankan, kalau engkau datang di sini untuk ibadah Sabat hanya formalitas, mending kau tidur aja di rumah. Ya. Karena kalau di Kristen sana itu setengah jam, saudara, paling 30 menit, 20 menit sudah selesai, balik dia. Apa yang kau dapat di sana itu? Penipuan demi penipuan, ya kan itu yang terjadi. Makanya kalau kau baca Yeremia 8, pasal 8, Yeremia pasal 9, itu sana kan tipu dan tipu, dusta dan dusta. Makanya Yeremia itu paling parah loh, saudara. Akhirnya apa? Bait suci yang dibangun oleh Salomo hancur gitu kan. Makanya kalau kita baca, saya berulang-ulang kali, jangan engkau lupakan namanya Matitia 5 ayat 17 sampai 20. Aku datang itu bukan meniadakan Taurat, satu titik, satu iota. Ya, selama masih ada langit dan bumi itu tidak bisa namanya meniadakan satu titik, satu iota. Siapa yang meniadakan satu titik, satu iota masuk neraka. Tapi siapa yang melakukan hukum Taurat, yang mengamalkan hukum Taurat, makanya dia akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan saya itu tulisannya seperti itu. Hanya persoalan Kristen ini tidak mau baca kitab suci ini. Gitu? Jadi Kristen ini, khususnya Kristen Indonesia itu, mereka silo apa? Silo apa? Gelar. Ya. Jadi mereka tuh silo gelar. Mereka tidak lihat lagi ajarannya. Makanya zaman Yesua sendiri pun mereka lihat lagi. Karena Yesua tidak ada gelarnya, mereka tidak percaya. Amin. Begitu juga sekarang ini. Yang penting ada gelarnya. Sekalipun goblok-gobloknya itu, saudara. Yang nontonin lagi, yang dengerin dia profesor sekuler ini kasihan benar. Kasihan betul. Ya. Oh, dia sekolah tinggi-tinggi. Sekolah apaan itu pengajarannya? Dia melawan Tuhan bagaimana sih? Siapa yang membantai ini? Coba. Saya sampaikan ini yang sering saya ucapkan ini. Keluaran 5 ayat 17 sampai 20. Coba deh profesor manapun, bukan profesor sekuler ya. Itu profesor doktor namanya rohani, coba kasih jawaban itu. Ya. Belum nanti saya ambil namanya Matitia 19, belum nanti saya ambil namanya Matitia 22. Bagaimana dia menjawab itu? 1000% itu akan terkencing-kencing, dia tidak akan pernah menjawab itu. Ya. Yang agama Kristen ini, dia tidak akan pernah menjawab. Ya. Makanya saya ingin sekali ini, yang sok-sok tahu ini, ya, supaya benar-benar dia jelaskan yang saya pertanyakan tadi ini, namanya Matitia 5, ya, Matitia 19 maupun 22 ini. Ya. Karena hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan, you know? Sudah ada ancamannya di situ, ya? Mengajari orang. Makanya kalau kita baca namanya Matitia, tadi kan Matitia, coba deh kita urut-urut saja lagi ini, kita ulang-ulang gak apa-apa, dia mau bosan tidak bosan, tapi ingat baik-baik tadi saya hukum kalian ini. Kamu yang saya kenal, saya akan menghukum. Kenapa Tuhan mengatakan saya akan hukum? Karena mereka meninggalkan hukum Tuhan. Kan sangat jelas tadi yang kita baca tadi. Mari kita baca namanya Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20. Nah, yang kencang, Iwan. Baca. Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat tinggi dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu,
Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kamu tidak lebih benar dari namanya imam-imam kablinger ini, orang-orang Farisi, orang-orang kablinger ini. Kamu tidak akan masuk. Sudah dipatok loh di situ. Sudah dipatok. Makanya kalau kau baca namanya, makanya dasar kita itu apa? Dasar kita apa? Namanya apa? Dasar kita apa? Taurat itulah dasar kita. Makanya sangat jelas di situ kalau kita baca namanya Matitia 7 ayatnya 21 sampai 27. Perhatikan yang saya sampaikan ini, sebelum nanti ini dihukum bumi ini, isi bumi ini, mendingan kau catat apa yang saya sampaikan ini. Ya. Baca namanya Yohanan 7 ayatnya 21 sampai 27. Baca Yohanan 7. Memang di kitab suci nggak ada Yohanan, saudara. Makanya kalau ada yang baru-baru nonton itu langsung kabur dia. Dibilang kita ini sesat ini. Ya, jadi orang Israel itu namanya Yohanan. Nggak ada namanya Yohanes, apalagi Yahya itu nggak ada, itu omong kosong itu. Penipu-penipu itu. Ya, jadi Yohanan 7 ayatnya 21 sampai 27. Bukan Matitia. Yohanan 7 ayat 21 sampai 27. Jawab Yesua kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi Mose menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari... Sorry banget, saya memang itu kayak yang beleng lah. Matitia 7 ayat 21 sampai 27. Maaf. Ya. Mungkin saking nafsunya apa, saking emosinya mungkin. Jadi Matitia 7 ayatnya 21 sampai 27. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Coba saudara, siapa yang melakukan hukum Taurat seperti orang yang apa? Bangun di atas batu. Sedangkan siapa yang mengatakan Taurat tidak berlaku sama orang yang namanya membangun di atas pasir. Datanglah banjir, makanya hancurlah roh. Banyak orang yang hancur sekarang ini. Gara-gara ajaran pendusta pendeta-pendeta goblok ini, bodoh-bodoh ini, akhirnya apa? Banyak orang hancur. Ya. Itu masalah bangunan kita ini adalah bangunan Tuhan. Kita ini adalah baiknya Tuhan. Makanya dalam hidupmu itu harus melakukan hukum tadi kan kita sudah baca namanya Matitia 5 tadi. Aku datang bukan meniadakan Taurat, 1.1 yota. Siapa yang mengabaikan 1.1 yota masuk neraka. Tapi siapa yang melakukan hukum Taurat akan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Ini perintah. Ya. Ini perintah loh. Ya. Sangat jelas. Makanya ingat baik-baik ya. Tadi kan ini kan diangkat jadi anak. Karena kesalahannya dia akan menghukum. Makanya pada waktu namanya Tuhan itu datang di bumi jadi anak manusia. Perhatikan di situ, ini pada waktu namanya saudara-saudaranya, ibunya dengan saudara-saudaranya tadi, ya, datang ini, mereka anggap dia ini sudah tidak waras lagi. Ya. Akhirnya apa kata itu? Ya. Itu bukan ibuku. Ibuku atau saudaraku orang-orang yang melakukan hukum Tuhan. Amin. Baca namanya Matitia 12 ayatnya 46 sampai 50. Matitia 12 ayat 46 sampai 50. Ketika Yesua masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia.
Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yahsua kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi orang yang melakukan hukum Taurat, dialah ibunya, dialah saudaranya. Amin. Ini dicatat ketiga rasul-rasul ini. Markus 3 ayatnya. Makanya kalau mau pengen tahu kenapa sih dia tidak mengakui itu ibunya. Karena kalau kita baca sebelumnya di atas itu, mereka mengatakan dia tidak waras lagi, saudara. Jadi dia tidak waras lagi. Coba ibunya, ini kan pikun termasuk ibunya. Kalau ada orang sekarang dewa-dewa kan namanya Miriam, aduh, baca kitab suci yang benar. Akhirnya dia sendiri pun ini juga tidak percaya kepada Yahsua ini. Ya, makanya pada waktu dia menyatakan diri tidak pulang ke rumah lagi karena di rumah itu mereka anggap tidak waras. Gitu. Coba Markus 3 ayatnya 31 sampai 35. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yahsua, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar, dan berusaha menemui engkau. Jawab Yahsua kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Tuhan, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi yang diselamatkan itu yang melakukan hukum Taurat. Yang mengatakan dari mulut bahwa hukum Taurat itu segala-galanya, itu yang diselamatkan. Amin. Ya. Jadi Luka ini kan supaya lengkap ini, ya. Luka 8 ayatnya 19 sampai 21. Karena ketiga orang ini mencatat, ya. Kenapa saya bilang tadi? Makanya baca sebelumnya, kalau kita baca namanya tadi Matitiat, baca sebelumnya. Karena mereka bilang ini tidak waras lagi, ya. Tidak waras lagi. Makanya mereka datang itu mereka mengambil dia ini. Gitu kan? Baca namanya Luka 8 ayat 19 sampai 21. Ibu dan saudara-saudara Yahsua datang kepadanya, tapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Jadi orang itu yang dikehendaki Tuhan, orang yang melakukan hukum Taurat. Jangan ikutin pengajaran pendeta. Jangan ikutin ajaran Kristen. Ya. Sekalipun kelihatan benar-benar, karena mereka sekarang mengelabui orang, karena mereka lengkapi dengan titel-titelnya, saudara. Akhirnya banyak orang terjebak. Banyak orang tersesat. Karena orang Kristen itu tidak mau namanya membaca isi kitab sucinya ini. Pendetanya juga pun seperti itu juga. Karena ajaran Pak Pendetanya itu kan ajaran dari mulut ke mulut. Ajaran dari Eropa dipindahkan di Indonesia. Nah, Eropa sekarang sudah bangkrut, tidak ada lagi Kristen, Kristen sudah bangkrut namanya. Ya, udah kagak ada lah Kristen sana, itu udah nggak ada. Karena kalau diteliti benar kitab suci ini, ya, kalau baca dari Matitias sampai Wahyu, pasti orang tinggalkan. Nggak benar gitu. Tapi kalau engkau baca dari Kejadian sampai Wahyu, pasti engkau kembali kepada hukumnya Tuhan. Amin. Ya. Makanya sangat jelas di sini, ini orang Kristen itu kalau ngomong itu tidak baca. Jadi apa dari mulut Pak pendustanya ini, pendetanya, penipunya ini, mereka telan bulat-bulat. Mereka tidak baca namanya Galatia. Galatia 4 ayat 4 sampai 5 itu sangat jelas loh itu. Ya. Kalau kita jadi anak Tuhan itu harus namanya kembali kepada hukumnya tuh, pasti kita jadi anak. Tapi kalau engkau mengabaikan ikuti Pak pendustamu itu, Taurat tidak berlaku lagi, kau tinggalkan namanya hari Sabat, kau tinggalkan perayaan Pondok Daun maupun Pesak ini, itu bukan anaknya Tuhan, sekalipun mereka mengakunya bukan anaknya iblis. Ya, jadi Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak.
Jadi yang takluk yang mengamalkan hukum Taurat itu kita akan menjadi jangan dengerin Pak pendustanya. Pak pendustanya itu dia pakai namanya apa? Efesus 2 ayat 15. Baca. Efesus 2 ini pendusta-pendustanya ini pendeta-pendeta Kristen ini. Kristen ya, kita tuding aja Kristen lah biar dia ngamuk-ngamuk itu. Ya, kalau dia ngamuk-ngamuk itu dia ngadap sama saya itu. Ya. Jadi dia pakai jadi senjatanya mereka ini apa Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Inilah senjatanya mereka. Dengan matinya akhirnya namanya hukum Taurat batal. Kan bertentangan nanti namanya Matitia 5 ayat 17 sampai 20. Gimana sih? Ya? Tapi itu dia tidak baca lengkap. Kalau dia baca lengkap Kolose 2 ayat 11, yang dia hapus itu, yang dia hapus hutang maksudnya. Kalau dia baca hanya Efesus 2 ayat 15, kelihatannya Taurat dengan ketentuannya. Tapi kalau dia baca Kolose 2 ayat 14, tidak demikian. Baca. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi yang dihapus itu ya, adalah namanya hutang-hutang domba tadi, karena dia sudah gantikan dirinya di kayu salib. Amin. Amen. Itu namanya kebenarannya. Jadi mana hari ini engkau benar perhatikan, kembalilah kepada hukumnya Tuhan yang benar dan baik. Amin. Amen. Pasti engkau diselamatkan. Pasti engkau tidak akan dihukum. Amin. Amen. Tuhan memberkati.